Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya bab selanjutnya, yaitu bab 4, normalisasi NF. Tujuan di sini yaitu 1. Memahami pentingnya normalisasi, 2. Memahami normalisasi bentuk pertama, 3. Memahami aturan pembuatan normalisasi 1 NF. Pentingnya normalisasi. Suatu rancangan disebut jelas apabila 1. Data yang sama tersimpan di beberapa tempat, 2. Ketidakmampuan menghasilkan informasi tertentu, 3. Terjadi kehilangan informasi, 4. Terjadinya duplikasi data, 5. Timbulnya null value atau data kosong. Kehilangan informasi bisa terjadi apabila pada saat merancang database kita melakukan proses dekomposisi yang keliru. Tujuan normalisasi adalah 1. Mengeliminasi duplikasi data, 2. Memudahkan pengubahan struktur tabel, 3. Memperkecil pengaturan perubahan struktur database. Functional Functional dependency. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsi dependensi atau ketergantungan fungsionalnya. Functional dependency dapat disimpulkan sebagai A dengan B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B, atau B secara fungsional tergantung pada A. Seperti tabel berikut. NRP di sini tergantung dengan nama. Tujuan non-functional dependency, mata kuliah tidak tergantung pada NRP. Normalisasi 1 NF merupakan dari bentuk tabel tidak normal menjadi bentuk normal. Suatu relasi A disebut 1 NF jika dan hanya jika kondisi tabelnya dari unnormalized diubah ke bentuk normal dengan kondisi semua atribut value-nya harus atomik, atau tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi value. Normalized table atau tabel tidak normal. Suatu tabel dikatakan tidak normal jika mempunyai penggandaan file yang sejenis. 2. Elemen datanya memungkinkan untuk null value. Normal 1 atau 1 NF. Suatu tabel dikatakan berada pada bentuk normal 1 jika ia berada pada bentuk unnormalized table. Unnormalized biasanya disebabkan karena adanya multi value kolom, sehingga dilakukan proses normalisasi 1. Teknik normalisasi. Ada 3 teknik normalisasi. 1. Hapus atribut dan pisahkan dengan membentuk tabel baru yang atributnya terdiri atas primary key dan atribut itu sendiri. Kedua atribut tersebut akan membentuk primary key. 2. Jika pada atribut ditulis berulang-ulang, maka akan terjadi redundansi. 3. Jika pada atribut yang nilainya paling banyak terdapat 3 lokasi dan 1 departemen, sehingga strukturnya dirubah menjadi 3 lokasi. Yang akan terjadi adalah null value. Dari 3 tadi data yang lebih menentukan, yang lebih memenuhi adalah teknik yang pertama. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kita akan lanjut episode selanjutnya.